Saudara, puji nama Tuhan, kembali lagi ke Roma 12 ayat 1 ya. Kita kembali lagi ke Roma 12 ayat 1. Begini firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu." Kalimat ini berkata, oleh karena Allah sudah bermurah hati kepada kita, maka Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma kala itu, karena Allah sudah bermurah hati, maka demi kemurahan Allah itu, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara, kita harus melayani Tuhan. Semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan harus melayani Tuhan. Kita semua harus melayani Tuhan tanpa terkecuali. Apapun profesi kita, sebagai apapun predikat kita, kita pendeta di gereja atau bukan, kita seorang profesional atau bukan, kita pedagang kah, kita guru kah, kita tim medis, tenaga medis kah, atau praktisi hukum kah, apapun profesi kita, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan berarti kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seorang pelayan itu melakukan apa yang diminta oleh orang yang dia layani. Seorang pelayan itu mengerjakan permintaan atau keinginan orang yang dia layani. Ya. Kalau kita adalah pelayan Tuhan, maka kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan inginkan. Dan semua orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus, Tuhan kita yang hidup, semua orang yang sudah ditebus itu, yaitu engkau dan saya, kita harus melayani Tuhan. Apakah melayani Tuhan berarti kita harus menjadi singer di gereja, kita menjadi worship leader di gereja, harus menjadi pendeta? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita jangan mengecilkan pengertian atau makna dari seorang pelayan atau pelayanan, ya. Pelayanan itu atau pekerjaan menyenangkan Tuhan itu tidak hanya bisa dilakukan di gereja, saudara. Melayani Tuhan itu bisa kita lakukan dalam segala bidang kehidupan kita. Melayani Tuhan itu bukan hanya menjadi seorang pendeta, tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang aktivis gereja. Melayani Tuhan tidak hanya dikerjakan di dalam gedung gereja dalam ibadah. Tapi melayani Tuhan itu seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Namanya melayani Tuhan, melayani perasaan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Maka apakah menyenangkan Tuhan itu hanya tugas seseorang atau beberapa orang tertentu saja? Tentu tidak. Melayani Tuhan atau menyenangkan perasaan Tuhan adalah tugas setiap orang. Adalah tugas tanggung jawab semua orang. Terutama kita yang percaya Tuhan, ya. Apakah hanya dilakukan di gereja melayani Tuhan atau menyenangkan perasaan Tuhan itu? Apakah hanya dilakukan di tempat-tempat ibadah saja? Tentu tidak. Melayani perasaan Tuhan, menyenangkan Tuhan itu kita lakukan dimanapun kita ada, dan di dalam segala pekerjaan atau aktivitas yang kita kerjakan, kita harus menyenangkan perasaan Tuhan. Kita harus melakukan yang Tuhan kehendaki di sana. Ya. Mungkin di gereja kita bukan seorang yang bertugas melayani. Tapi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita lakukan bagian kita, tugas tanggung jawab pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Disitulah kita melayani perasaan Tuhan. Ya. Tuhan dimuliakan lewat apapun yang kita kerjakan. Tuhan ditinggikan lewat apapun yang kita lakukan. Disitulah kita melayani Tuhan. Ya. Jadi indikator melayani Tuhan itu bukan apa yang sedang kita lakukan, tapi
apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Seorang pengkhotbah di gereja, kalau dia berkhotbah tidak untuk memuliakan Tuhan, maka dia tidak sedang melayani Tuhan. Berbeda dengan sebaliknya, justru seorang ibu yang mungkin mendidik anaknya, ada yang dengan sangat tegas, dengan sangat keras, tapi untuk kebaikan anaknya, supaya anaknya mandiri, supaya anaknya bertumbuh menjadi dewasa dan lain sebagainya, maka dia sedang melayani Tuhan. Dia sedang melakukan apa yang benar di mata Tuhan sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi tidak selalu pekerjaan atau pelayanan di gereja itu lebih mulia. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang kurang mulia. Selama segala sesuatunya dilakukan untuk menyenangkan perasaan Tuhan, maka semua itu mulia di mata Tuhan. Jangan pernah lagi berpikir atau merasa bahwa apa yang kau kerjakan itu tidak mulia atau kurang mulia hanya karena engkau tidak pelayanan di gereja. Ingat, yang pertama, bahwa engkau adalah hamba Tuhan karena engkau telah ditebus, maka engkau harus hidup untuk melayani Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di segala tempat dan di segala waktu. Apapun yang kau kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, untuk menyenangkan perasaan Tuhan, maka engkau di situ melayani Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Jadi sama halnya dengan ibadah, setiap hari adalah ibadah kita. Begitu juga dengan pelayanan. Setiap hari adalah pelayanan kita. Selamat melayani, saudara. Setiap hari. Tuhan memberkati.